Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Relawan Banten kibarkan bendera raksasa merah putih di perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ribuan warga Teluk Naga, Kabupaten Tangerang ikuti karnaval ulang tahun kemerdekaan. Uang restribusi sampah di Cilegon digunakan untuk liburan dan judi daring. Keributan mewarnai pengukuhan paskibraka di Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, antara Kepala Desa Penyeberangan dengan unit pengelola irigasi Bendung Gerak Pamarayan di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung, Cidurian. Seorang perempuan pembina paskibra menangis usai dirinya dan anggota paskibraka Kecamatan Cikesal dilarang menggelar pengukuhan paskibraka yang esok harinya akan melaksanakan upacara HUT RI ke-79 di halaman kantor Bendung Gerak Pamarayan di Desa Penyeberangan Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Menurut pelatih paskibraka, keributan terjadi setelah adanya larangan menempati aula kantor unit pengelola irigasi untuk pelaksanaan pengukuhan tim paskibraka. Akibat pelarangan tersebut, tim paskibraka sempat terlantar. Di awalnya kan kita sebetulnya sudah terkonfirmasi untuk perizinan. Namun pada saat kita datang, yang pertama dari Aspel datang baik-baik untuk konfirmasi, kemudian disuruh pulang lagi. Kemudian saya beserta anak-anak langsung datang ke lokasi, pun sama hasilnya nihil, tidak diperbolehkan. Dan secara kasar mereka mengatakan kepada kita bahwa gedung tersebut dikatakan bakal rusak ketika dipakai sama paskibraka. Kemudian yang paling tidak logis bagi kami, pihak PU meminta biaya perawatan untuk gedung ini. Siap tidak ketika menggunakan gedung ini? Seperti itu. Ada adu argumen. Mereka tidak jelas alasannya. Kenapa ketika saya tanya baik-baik alasannya apa gitu kan. Sementara mereka mengatakan jam 3 gedung ini akan dipakai oleh mahasiswa. Loh kenapa ketika kami yang mau pengukuhan paskibra tidak diperbolehkan? Lebih penting paskibra untuk melaksanakan tugas pengibaran dibandingkan yang mahasiswa menurut saya. Tapi itu entah alibi atau alasan mereka saja atau bagaimana. Yang pasti pada kenyataannya anak-anak terlantar. Dan akhirnya waktu pengukuhan mulur waktu dan akhirnya anak-anak down mentalnya, down sedon-donnya pokoknya. Sementara itu, menurut pihak Balai Besar Waduk Sungai, BBWS, unit pengelola irigasi Bendung Gerak Pamarayan, tidak ada pengusiran ataupun permintaan uang dalam kejadian tersebut. Menurutnya, pihaknya sudah menyetujui tempatnya dipakai sejak surat masuk pada tanggal 7 Agustus 2024 lalu. Namun pada pengukuhan tanggal 16 Agustus 2024, tiba-tiba berubah tempat ke aula. Pihak staf kantor unit pengelola irigasi Bendung Pamarayan pun menjelaskan kantornya tidak ada aula, yang ada ruang kerja dan ruang bimtek berukuran kecil sehingga tidak bisa menampung sebanyak 45 tim paskibraka. Bahwasanya beredar info di media bahwasanya satu ada pengusiran terkait anak paskibra untuk acara pengukuhan tidak benar. Yang ada kami berdasarkan surat yang masuk usulan perizinan ke UPI, unit pengelola irigasi, pertanggal 7 Agustus, hari sorenya juga, itu kita sampaikan ke pimpinan karena ini izinnya mendesak dan harusnya jauh-jauh hari, maka itu karena untuk balas surat keluar dari balai membolehkan itu butuh waktu lama sehingga pimpinan kami mengambil kebijakan untuk secepatnya membolehkan izin yang dibolehkan itu lapangan yang di luar lingkungan Bendung Pamarayan termasuk lapangan parkir depan kantor unit UPI. Akibat kejadian tersebut, pengukuhan tim paskibraka Kecamatan Cikesal akhirnya dikukuhkan di kantor Desa Penyeberangan.
Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seorang aparatur sipil negara dan mantan tenaga kerja harian lepas Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi retribusi sampah oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cilegon. Kedua tersangka berinisial MR dan RP itu sebelumnya telah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam hingga pada akhirnya keluar menggunakan rompi tahanan. Kedua tersangka langsung dibawa ke Rutan Serang. Menurut Kasipitsus Kejari Cilegon, keduanya tidak menyetorkan uang pembayaran retribusi sampah ke kas daerah ataupun ada yang disetorkan hanya sebagian. Selain itu ditemukan adanya manipulasi dokumen dengan mengurangi jumlah kubikasi sampah dan tagihan retribusi yang seharusnya disetorkan ke kas daerah. Berdasarkan perhitungan, nilai kerugian mencapai 550 juta rupiah, sedangkan uang tersebut digunakan untuk liburan ke Bali dan judi daring. Ini pada prinsipnya untuk membuang sampah di Bagendung ini akan dikenakan retribusi. Nah, jadi dari retribusi inilah yang kemudian masuk ke LH ini tidak disetorkan secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian, dan bahkan ada beberapa yang tidak disetorkan sama sekali. Nah, ini berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Modusnya berbagai macam. Nah, ada yang kemudian dimanipulasi dokumen ketetapan retribusinya, ada yang memang kemudian ketetapan retribusinya ini tidak dilaporkan, kemudian disetorkan. Nah, yang mana nanti pada akhirnya kas daerah ini mendapatkan pendapatan yang tidak sesuai. Karena seharusnya yang diterima sekian, ini menjadi berkurang karena diambil untuk kepentingan pribadi para tersangka ini. Menurut pihak Kejari, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara tersebut, karena hingga saat ini Kejaksaan masih mengembangkan kasus korupsi ini. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Ratusan massa yang berdemo di depan pabrik PT Krakatau Posko di Kota Cilegon adu mulut dengan petugas kepolisian yang berjaga di depan perusahaan. Massa yang merangsek masuk ke dalam pabrik ingin bertemu dengan direksi perusahaan tersebut. Massa menilai perusahaan diduga telah memanipulasi luas tanah dan pajak bumi. Selain itu, ratusan warga juga menuding perusahaan melakukan kejahatan lingkungan. Tak hanya bersih tegang dengan aparat, massa aksi juga berusaha memblokade akses menuju pabrik perusahaan joint venture antara BUMN Krakatau Steel dan perusahaan Korea Selatan itu. Mereka berusaha menghadang laju kendaraan para karyawan yang hendak masuk ke dalam area kilang tersebut. Polisi berusaha membubarkan aksi tersebut, namun karena jumlah massa lebih banyak, polisi hanya melakukan penjagaan di pintu masuk dengan ketat. Warga akhirnya membubarkan diri setelah gagal bertemu dengan direksi perusahaan tersebut. Massa juga akan kembali melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi. Ariel Maranus dan Aji Muhammad melaporkan dari Kota Cilegon.